Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 di semester yang pertama. Namun sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Kemudian menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian setelah belajar materi yang kita sampaikan, harapannya tujuan pembelajaran yang diharapkan yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Tujuan berikutnya, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dengan kaidah tajwid yang benar dan makhraj yang baik. Kemudian tujuan berikutnya, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan kaidah tajwid makhraj huruf yang benar pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembahasan materi kali ini yaitu tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Bapak mengawali kegiatan pembahasan materi ini dengan terlebih dahulu memperlihatkan konsep atau peta konsep pada materi berikut. Berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu ada 3 ayat yang akan kita bahas, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat Az-Zumar ayat 39, Quran Surat An-Nisa Quran Surat At-Taubah ayat 105, yang berisi berlomba-lomba dalam kebaikan, berbuat kebaikan menurut kedudukan, kemudian bekerja keras, yang semuanya dirangkum dalam satu materi berkompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Kemudian kita menganalisis Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kita baca dulu bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi
fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian terjemahan Quran Surat Al-Maidah ayat 148, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu, maka kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Kemudian penjelasan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dari terjemahan ayat di atas kita mengetahui bahwa ayat tersebut membahas tentang keimanan dan anjuran untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Keimanan merupakan yang paling mendasar dari kehidupan seorang muslim. Kemudian setelah seorang hamba menyatakan bahwa dirinya beriman, unsur yang kedua yaitu amal, yakni perbuatan atau aksi. Anak-anak sekalian, amal soleh adalah semua perbuatan baik yang didasarkan pada iman dengan memperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, amal soleh harus dilandasi niat karena Allah semata. Nah, ini niat itu seperti surat, salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Artinya kalau kita niatnya itu salah, tentu alamat juga akan salah tempatnya. Kemudian amal soleh hendaknya dikerjakan sesuai dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Hidup itu penuh ujian, bacalah petunjuknya supaya tidak salah arah. Kemudian yang ketiga, amal soleh hendaknya dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Mari berilmu sebelum beramal, karena kalau kita sudah berilmu kemudian beramal, ya itu sudah merupakan suatu ketentuan yang memang seharusnya seperti itu. Kemudian makna berkompetisi dalam kebaikan, derajat tertinggi seorang manusia di hadapan Allah dilihat dari nilai takwanya. Milikilah sifat takwa disertai akhlak mulia. Kemudian hamba yang takwa maksudnya hamba yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah adalah selalu mengerjakan amal soleh. Dengan demikian Allah menegaskan kepada manusia untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di mana saja berada. Ini kutipan dari Ustadz Abdullah Taslim MA, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah bukti cinta kita kepada Allah. Nah, untuk pembahasannya singkat saja anak-anak ya, yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian ini tugas untuk anak-anak sekalian, silakan untuk menulis di buku PAI Quran Surat Al-Maidah ayat 48, kemudian baca ayat tersebut berulang-ulang. Lalu cari kaidah tajwid dalam ayat tersebut dengan memberikan keterangan yang jelas dengan menuliskan kategori sebagai berikut. Yang pertama hukum nun mati, kemudian yang berikutnya hukum alif lam, kemudian yang berikutnya hukum mim mati. Selamat mengerjakan, semoga berkah. Ingat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Mudah-mudahan pembelajaran pada
kali ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anakku sekalian. Marilah kita tutup pembahasan pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.